Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah biologi molekuler yang mulia Ibu Dinar sudah memberikan waktu bagi saya untuk mempresentasikan tentang kerusakan DNA pada sel E. coli. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya itu Zainullah dengan NIM 2311201016. Baik, lanjut ke presentasi, dimana pada presentasi kali ini ada 4 subtopik pembahasan. Yang pertama itu jenis mutagen, yang kedua itu dampak pada DNA, yang ketiga implikasi yang terjadi pada sel E. coli ketika mengalami kerusakan, terus yang terakhir yaitu jenis rafair yang digunakan sel E. coli dalam mekanisme perbaikan kerusakan DNA tersebut. Terus DNA, dimana DNA dalam sel E. coli itu terdiri dari kromosom tunggal yang berbentuk sirkular, di mana genom ini terletak dalam daerah nukleoid dan tidak terikat oleh membran inti. Di samping itu, E. coli juga memiliki plasmid, yaitu molekul DNA tambahan yang dapat membawa gen-gen tertentu dan sering digunakan dalam rekayasa genetika untuk ekspresi protein rekombinan. Terus yang pertama itu tentang jenis mutagen. Jadi dalam sel E. coli, dalam ketika mengalami apa penyebab dari jenis mutagen tersebut, itu disebabkan oleh jenis mutagen, di mana mutagen adalah penyebab rusaknya DNA atau mutasi pada sel E. coli. Jadi jenis mutagen ini jenis mutagen apa yang menyebabkan DNA itu rusak itu? Dimana itu ada 3, yaitu mutagen fisik, mutagen kimia, dan mutagen biologi. Dimana mutagen fisik ini menginduksi pembentukan dimer primitin, misalnya dimer timin yang mengganggu replikasi DNA. Contohnya seperti sinar radiasi UV. Terus yang kedua yaitu mutagen kimia, di mana mutagen kimia ini misalnya agen alkilasi seperti etil, metan sulfonat atau INS yang memodifikasi bagian gen DNA, itu contohnya alkilasi. Terus mutagen biologi ini seperti halnya virus itu. Terus ketika udah terpapar oleh maksudnya ketika udah terpapar sepihannya oleh sinar UV semua, terus DNA itu rusak, dimana kerusakan DNA ini dapat menyebabkan perubahan dalam urutan basa yang berpotensi menghasilkan mutasi genetik. Itu contohnya kayak pemutusan untai DNA tunggal atau ganda dan pembentukan dimer timin akibat radiasi UV. Ini bisa dilihat di gambar di samping ini, di mana DNA itu putus akibat sinar UV contohnya, sehingga dengan hal itu terbentuklah dimer timin gitu. Terus dari hal tersebut, implikasi yang terjadi itu selanjutnya itu apa? Yaitu yang ada 3 implikasi yang terjadi. Implikasi yang pertama itu resistensi terhadap antibiotik. Terus yang kedua itu perubahan metabolisme. Terus yang ketiga itu kematian sel melalui apoptosis jika tidak diperbaikinya. Karena implikasi ini merupakan kerusakan ini dapat mengakibatkan resistensi antibiotik, sehingga perubahan metabolisme atau kematian sel melalui apoptosis jika tidak diperbaiki, sehingga terjadilah 3 hal tersebut itu. Terus
Setelah implikasi untuk memperbaikinya itu pakai repair apa, dalam jenis repair apa yang digunakan sel E. coli untuk memperbaiki kerusakan DNA tersebut, yaitu memiliki beberapa mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kerusakannya, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu base action repair atau BAR, dimana ini menghilangkan basa nitrogen yang rusak seperti 8-oksoguanin dan menggantinya dengan basa yang benar. Terus yang kedua yaitu homologous recombination, dimana ini itu ini tuh memperbaiki pemutusan untai ganda DNA dengan menggunakan kromosom homolog sebagai cetakannya, sehingga dengan hal itu DNA yang rusak itu bisa diperbaiki oleh kedua jenis repair ini. Itu mungkin yang dapat dipresentasikan. Namun di sini dapat disimpulkan bahwa E. coli ini memiliki mekanisme perbaikan DNA yang canggih seperti base action repair atau BAR dan homologous recombination yang membantu memulihkan kerusakan dan mempertahankan fungsi vital sel. Dengan memahami proses ini, sehingga kita dapat mengeksplorasi potensi intervensi untuk mengontrol kerusakan DNA dan dampaknya, baik dalam penelitian bioteknologi maupun terapi genetik. Dan rujukan yang saya gunakan dari presentasi ini, yang pertama yaitu ada Ismaon et al. Itu di dalam jurnalnya itu tahun 2022 yang berjudul deteksi molekuler bakteri Escherichia coli sebagai penyebab penyakit diare dengan menggunakan teknik itu. Terus yang kedua yaitu Putra SB dan Kristiani IP pada tahun 2017 dengan judul jurnalnya yaitu pengaruh molekin kimia IFS terhadap daya perkecambah benih tanaman tembakau. Terus yang ketiga yaitu Winbuch TW dan Khairullah pada tahun 2021 dengan jurnalnya yang berjudul Detection of Escherichia coli Using for Analysis with DNA Extraction. Itu mungkin yang dapat disampaikan atau dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, apabila ada kebenaran itu murni dari Sang Pencipta. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.